Iki kata-katanya Kang Sobari. Oke, monggo. Umum kelingan ngomong bahasa langit. Jadi ini. Seniman itu tugasnya, itu Kang Sobari. Adalah membumikan keindahan langit itu. Ngono, iku Kang Sobari, tak eling-eling tenan iku. Iku keindahan langit iku sing iso ngrangke soalnya seniman, iku dibumikan ngono Kang Sobari. Memang top. Ada personifikasinya dasar. Dan itu clear toh, dengan ngono wis rampung. Oh ya. Budayawan kan gitu. Lah kita sekarang apa bisa mengcapture apa? Karena yang Tapi jembatan itu nggak bisa dituduh sebagai pendangkalan sastra ya, ketika mencari komunikasi sing setingkat apa kasarane setingkat Lah, ya, apa ya? iklan. Ora Ono iklan apa-apa. lagu. Iki jo. Ora apa-apa, kene lho melu gabung ora apa-apa. Jadi maksud saya kan pertama saya melihat fenomena kesenian itu memang kita tadi rejo nang Jakarta, tapi saya melihatnya hanya sebagai gaya hidup. Penontonnya jadi eksklusif, koyo saling sosialitanya lebih terasa kuat gitu loh. Apapun pertunjukannya nggak penting, yang penting pertemuan antar orang, apalagi kalau ada selebritis yang main kan gitu kan. Nah, gitu. Yang kedua masalah komunikasi tadi, koyo kita ya karena dari kias tadi. Karena dulu kalau orang bilang itu ya yang kias itu karena kita masyarakat yang sudah mapan. Sehingga kita karena filsafat sendiri itu hadirnya dari masyarakat yang sudah mapan, kurang apa-apa, pikirannya berjalan lah. Sama juga nek tak pikir gitu, bukankah di Jakarta juga es mapan kudune luwih nek nang agama tasawuf apa luwih dhuwur, ora gur syariat ora verbal, tapi luwih nang kias, luwih nang nggon bahasa-bahasa implisit apa ya? Iya. Yang tersirat sehingga sastra itu tinggi sampai ekspresi apapun bentuknya ya apapun bentuk media yang lah ini yang terjadi kan seringkali malah kreator itu ya nyontek mendangkalkan diri karena ngesek ke masyarakat itu gimana? Ya itu fenomena tapi tidak keseluruhan. Ngene. Karena aku di Jakarta ya. Sebenarnya itu berimbang. Konkrete loh ya di lapangan. Sing serius berproses dan itu memang orang seksi untuk media. Sehingga dia tidak mendapatkan coverage lah minimal. Gak diliput. Misalnya ngono loh, tidak terkabarkan. Tapi konkretnya berjalan. Dan itu dalam jumlah yang ora kalah oke. Tapi kemudian dia menjadi peristiwa-peristiwa yang memang lokal, Kesepian. Lokal. Meskipun sebenarnya juga ndekne ora iso diarani ora urip. Cuman tidak secara mediatif aja tidak mengcover. Karena mulai aku ya moh juga ya terlalu kritik media. Media memang saiki iki industri kok. Mereka golek klik kok ya wis, ya yang gampang diwoco wong memang begitu, makanya arahnya ke sana. Lah, kalau dilihat dari luar kan nontone wong karena orang jegur ning jero Jakarta kan memang ya kemudian membaca Jakarta itu dari sesuatu sing keluar komedia kan. Sementara sing diliput media itu tak arani 80% lah. 80% ya sing ngono. Ya. Sing clickbait lah. Ya. Lah yang 20% ini paling ono 20% yang liput-liput sing ngono-ngono itu pun ono dasare. Oh ini tokoh no maestrone, mergo ono seseorang yang di situ yang ngono. Tapi proses-proses konkret ngene wae. Ning Jakarta iku teater mlaku lho, teater SMA. Proses-proses militan iku mlaku. Tapi ndi liputane? Apa itu sampai ke sini-sini enggak? Misalnya Rebo Sastra, apa mlaku lho ning Jakarta. Tapi apakah ada media yang liput? Enggak ada. Jadi memang nang kono ku ono problem di situ. Tapi kerinduan atau kesadaran iku ono, terutama untuk misalnya kalangan-kalangan eksekutif, pekerja-pekerja yang relatif terdidik dan ya mikir ki gak mung angka niku jane goleki ruang-ruang itu sehingga dalam kandake lokal mau di komunitas-komunitas tertentu iku urip. Misalnya wayangan yang ditonton ndak lebih dari 200 orang tapi intens dan itu wayangan tenan itu masih di Jakarta masih ada ya. Tiba-tiba misalnya musikalisasi puisi serius yang nonton anteng sing nonton yo
ya paling Ini banyak. persoalan mediatif aja ya sebenarnya ya. Tapi iku ora seksi, Ya, nggo media memang ora seksi, seksi sehingga ora terliput, ora dadi kabar sing gede. Ngono ku sebenarnya. Nek jareku karena ning Jakarta kan ya aku belusukan juga sih. Tapi aku ya setuju sih nek sing keliput itu kan nyaris lebih pada euforia selebritis ya. Dunia perayaan itu loh. Bukan persoalan meh nonton tenan, tapi ya koncoku nonton kayak rombongan sosial kono nonton aku nonton gak iso kepethuk. Iya. Bahkan dandane iki ora sekedar penonton kesenian loh itu. Nyaris kayak Jakarta itu penontonnya maksudnya jumlah terbesarnya itu ada kebutuhan eksistensi juga. Sehingga nek nonton sesuatu sing iki meningkatkan derajat sosial. itu loh aku nonton iki loh. Nah, iya itu loh. Terus Iku- foto-fotonan dan itu loh aku karo aktor Itu terjadi. Memang itu terjadi. Ya aku nggak nyalake. Cuman tidak berarti yang lain-lain sing mau dibahas itu tidak juga terjadi, juga berlangsung peristiwa itu. Tak pastikan aku ngerti dewe nang lapangan dan Karena sempat isih. kita itu gojek-gojekan dulu itu orang kayak itu sukanya outbound ya. Didit apa-apa urusan sosialita outbound, bisa nyumbang bareng-bareng Iya. apa-apa. Nah, saiki nanggon kesenian tradisi tinggu apa juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan itu. Ada yang Kan begitu, gitu kan. misalnya wong sugih wayangan untuk penegasan ya mungkin itu, tapi ora masalah. Sing Ya, penting ora wayangannya masalah, piye. kan nggak ada Nah aku ini wayangan sing penting wayangannya piye kan ngono. Ya itu. Nah, terusan itu juga kenapa kamu membuat narasi nayak wayang urban itu? Itu apakah itu? Ceritain lah. Spirit untuk wayang anu urban ae. itu. Pengenalan sebenarnya itu konteksnya bahasa. Pertama itu bahasa. Bahasa dalam arti media ungkap. Mergo ning Jakarta itu ritme kehidupannya seperti itu. Pertama njuk foto. mereka gak duwe waktu sing cukup panjang untuk nonton wayang tradisi, misalnya nek sing semalam jam 09.00 sampai jam 4 esuk itu audinya jelas, itu genah wong Jawa sing kangen, yang memang punya bekal untuk mengapresiasi wayang tradisi. Lah, tapi saiki sing bocah-bocah kelahiran Jakarta yang juga sebenarnya punya energi untuk serius nonton. Ngono-ngono ku urung kebagian. Format wayang yang mereka punya bekalnya. Minimal ki bekal perangkat gue mengapresiasi gitu loh. Itu kue wayang padat atau apa ya? Musikalisasi sih. Aku sering kok melihat Wayang kok, urban itu toh? musikalisasi ya. Ya iya, Musikalisasi karena itu jembatan. balakon. Maksudnya beda kan nek ngomong ke karena orderan rupanya biasanya wayang padat apa istilahnya? Pakliran padat. Takleran padat apa kalau enggak apa sing kaya Sing layar lebar iku, Santosa, Mas Lideng dia apa? wayang kampung sebelah. Si Piye? sing Wayang Cilimen. Cilimen. Nah, gitu loh maksudnya. Enggak, ini wis beda. beda meneh Oke. ruangane. Jadi Apa yang menjadi pembeda itu nanti? asas keperluannya ini karena urban itu heterogen. Oke. Masyarakat kok ngendi-ngendi apa sing sama-sama bisa ditangkap. Oke, bahasa. Berarti bahasanya bahasa Indonesia. Anu nih loh ya, bahasa pokoknya. Dan Meskipun jipuk lakon apa ngono? lakon, selalu lakon dengan interpretasi baru. Tidak harus baru, tapi maksudnya interpretasi yang memenuhi unsur kekinian. Misalnya gini, Gatotkaca. Iki nek nggon interpretasi ya. Gatotkaca iku yaiku ksatria yang awit cilik wis dicetak dadi jagone dewa, otot kawat balung wesi wis ngono lah. Sakti mandraguna. Lah iki nek diplek ning penguripan Jakarta, interpretasine piye? Tak walik misalnya ning wayang urban ya. Gatotkaca iku cah cilik sing wis masa depannya dicetak sehingga dia wis ora sempat menikmati masa kecilnya lagi. Mergo dicemplungke kawahi hari yang sama dia keluar wis dewasa. Gak tahu ngerti dolanan, gak tahu ngerti. Lah kuwi ning Jakarta terjadi. Bocah sekolah wit esuk wit bar subuh iki wis kudu siap-siap. Mulai wis sore wijih les. Bar les engko garap PR bengi, turune telat. Turune telat ku tangi turu ki ora cukup turune jeng ngantuk iku kudu mangkat sekolah neh. Oh, oke. Nah, itu kayak Gatotkaca iki ngono-ngono. Itu satu sisi. Sisi lain ana Karno bocah sing digua. Iya. Tapi tibone Struggle. Lah kan aku ora nglanggar ning wayang ya ngono Iya, kok ceritane. Terus urip ning paran ora awur wong tuane. Ah. Lah bocah-bocah jalanan ini ora ngono. Wae ning Jakarta. Dan iku aku riset, aku nang panti asuhan loh. Untuk begitu-begitu.
ngerti dhewe. Ini ditemukan ning gone selokan kono anu ngene dari berbagai suku ini yang Pantai Asuhan ning Cipayung itu aku merono tenan. Ketika nggarap Gatotkaca Karna itu. Misalnya ngono. Tapi nanti kowe tibane teater kok. Lah wayang kan teater. Ya maksudku pengertian teateri wis kayak tetas itu wis tokohnya dimain-main ke sendiri. Ya unsurnya kan sih ono dalange. Enggak. Oh. Wayang urban kan sih ono dalange. Aku sih dalang di situ. Posisinya dalang cuman Aku kan mendalang nan cuman adegan-adegan itu kadang tak adekne, kadang tak naraseke, tapi kadang dilakukan. Diwakilkan. Dilakukan pada adegan-adegan teater ya. Kadang dadi lagu dinyanyikke sapa, kadang dadi puisi dibacakan oleh siapa. Dan puisi ataupun lagu ini ora lagu tempelan, memang berkait karo cerita kuwi. Memang kemudian multidisiplin. Wayang urban kayak ngono. Dan di situ kayak nyiptake lagu-lagu itu. Nggo kebutuhan lakon itu. Sak suasanane. Nah, itu kebanyakan musiknya combo atau gamelan? Campur. Hibrid ya. Dan biasanya ketika membuat itu wis ngerah gak ya iki segmennya canom tak goleke Asmara Dononan sing Oh iya. Iki ya. Gatotkaca Asmara apa lagi apa gitu-gitu Arjuna lagi apa karo Sri Kandi gitu-gitu ya. Dan itu pertimbangan karena memang celahnya masuk rono bar ngono agak iso didongengi apa sih? Ya lakon iki itu sebenarnya secara tradisi isinya apa to ngono ku alon-alon di share lah. Tapi ya disenengke sik kuping, minimal kuping dan mata itu diakrabi, ora kok disenengke lalu dituruti terus kita hura-hura ya enggak. Dan biasanya nyampe itu ya malah. Nyampe ya. Tapi sekali lagi itu nggak seksi memang seksi ya. Tapi aku seneng wong secara konkret itu nyambung dan sampai sekarang piye ya peminat ngono atau penontonnya wayang urban itu isih nonton terus dan maksudnya berarti connect. Ya berangkat dari ora usah ngomong jumlah lah, aku ora ngono sedene. Artinya kowe wis melewati batas ini ya secara ruang sosial tadi sing seperti yang ceritake dari tradisi Loteng sing kok STSI Solo itu sampai akhirnya sekarang melintasi ke daerah urban meskipun dalam tanda kutip detail mah ya ora urban bener. Nah, di situ kamu sudah wis apa ya membuat narasi sebagai apa ya identitas mau sebagai nilai yang kamu coba tawarkan dan estetika yang kamu tawarkan dan kelihatannya itu sekarang sudah menjadi apa ya katakanlah bahasanya tren diikuti yang lain enggak atau gimana atau kamu tuh pembibitan juga enggak di sana itu dengan metode itu. Aku ora duwe bayangan kemudian memekarkan ini lalu mempengaruhi sopo tapi bahwa sharing gagasan itu tak lakukan sebenarnya. Maksudnya kenapa minimal ini kenapa tak lakukan ini ku ana tujuane dan aku iso cerita soal kenapa ngono ku aku iso tapi soal kuwi engko ditangkapnya bagaimana ya itu sih bebas maksudnya biar jadi saja. Nah dulu waktu proses menuju ke situ itu gimana? Nah kan ini. Apa kamu membaca peta dulu, terus kamu akhirnya berpikir itu, atau kamu berpikir ini saya ingin ke situ? Itu natural, misalnya ini loh. Alami ya, organik misalnya aja ya. Wes dari cilik, paling aku kan wakeh mergo mbahku 8. Kesenengane kan dhewe-dhewe, ono sing seneng krawitan, ono sing seneng ben-benan. Jadi ora tiba-tiba. Maksudnya aku gitaran, aku sing main ban itu. Lah yo, maksudnya kalau dari kecil itu nalar kesenianku tuh ora murni gekeng. Mergo saka didikane cilik iku lek-lekku iku kesenengane macam-macam. Dadi wis ora alergi sik karo macam-macam apa jenis kesenian itu loh. Ya toprak ya wayang wong ya ludruk wis tau main kabeh. Ya ben-benan ya dangdutan ngono lho, ya krawitan ya apalagi wayang. Wis luwih cair ya tadi. Akhire nah kan awake dhewe ngerti ya, misalnya aku cah pedalangan. Zaman STSI mungkin Serawung itu terbatas. Aku kan ora. Masuk aku Serawung kan yang jurusan lain-lain karena memang aku awet cilik ya ngono kuwi. Ya ora ono sing tak owahi. Wis. Akhirnya dengan begitu kan ketemu kanca-kanca sing pengen memahami wayang. Tapi ya terkendala ngono kuwi mau. Misalnya ya waktu, ya bahasa, ya apa. Wah, sebenarnya ini juga oke loh jumlahnya. Nah, aku tak fokus nang kanca-kanca iki wae lah karena ini kanca-kanca sing serius, pengen ngerti tenan.
tapi mereka memang berangkat dari ranah sing misalnya gak ngerti basa Jawa, orang apa meneh basa Jawa pedalangan, ngono lho. Ya, Jakarta itu kan melting point ya, tempat berbagai Mula kuwi nyampur. lah itu Sedang pertimbangannya itu jelas saja. gawane wong Jawa to. Terus nek Jawa Timur masih mending ya. Tapi nek wis nyebrang rono dengan bahasa yang berbeda dan kultur berbeda, piye carane mentransformasikan pikiran-pikiran wayang itu kepada kan yang ngewangi kowe mesti dudu Jawa tok to. Bukan, mung nek urbane ku ono sing kok Pontianak, Emas Baris ku Manado. Lah itu loh, gimana ya? Malah Indonesia banget. Transformasi ini ketika dia nggak punya gen warisan kultur Jawa itu yang wayang itu kan. Lah Jawa itu kan perangkat estetikanya, tapi nilainya kan enggak. Wayang itu nilainya kanggoku ya universal, iku manusia. Sangat ora karo Indonesia, sangat donya. Nek jariku. Sehingga arep diterapke mlebokke ning wadah apa-apa wae sebenarnya ora masalah. Ora masalah ya. Memang kewajibannya memang nyinaoni media yang mau kita pakai itu. Ya. Tapi iku kan mau ya aku kudu diketok-ketok. Tapi ya gegeranmu kan selalu dengan wong tradisi dhewe to. Nek kowe melakukan hal sing bisa tanda kutip nakal-nakal mau kan biasanya kayak ketemune gegerane karo generasi-generasi sing wayange. Tapi nek nang ngarepku aku urung tahu. Oh, urung tahu. Digegerke ya soal konsep ya. Ya. Mbuh ning mburi. Tapi sepanjang sing tak lakoni iku sebenarnya nganyarke barang lawas. Maksudnya sesuatu sing tak pahami sebagai isi tradisi tadi. Terus yo cara-caranya disampaikan ulang. Diceritake ulang. Dia iki pasti dimamah ora ditranslate langsung ya ndak ngono. Tapi dipahami dhewe terus konteknya nek ning gone masyarakat saiki kepiye, ini problem apa. Lah tradisi itu punya apa ya? Nek jariku wis duwe bibit-bibit solusi ku lho, meskipun ora verbal. Lah iku nek disampaikan dalam bahasa aslinya iku mesti ora tekan karena memang ora nyambung. Sehingga kuwi butuh kemudian dimasak meneh. Lah PR kemudian memang selalu kan wah sing ketok moto iya sing ketok moto iku kan ming uwit karo godhong karo kembang karo woh. Lah ayate iku tetep tradisi nek jariku. Lha iku semua tergantung. Nanti nek nyetak sejarah anyar sing penting beda terus terlepas dari akar tradisi. Lah iku aku ora njupuk sing kuwi. Oke. Jadi tetep ae aku maca Centini Cempuret Wedotama Wulangreh, tapi tidak kemudian tak paksake bahwa teks-teks itu harus mereka paham dalam bahasa itu juga. Mereka kudu sinau sastra Jawa sik agek bisa icip-icip makna isi dari serat-serat itu misalnya orang ngono. Ya untungnya wae kayak ngono. Iya. Akhirnya yang urban yo kayak ngono tok. Simpel. Besita takok ra iki ketemu mumpung wayang. Kayak komikus, tapi juga dalang ya. Dalam visual. Jadi saya Nggak cergam. lewat komik gitu. Iya sama, mencerita. Ya memang basicnya Sama bercerita. dalang itu sama bercerita. dia. Betul. Nah ini kan tapi kan nonton gores-goresane basisnya masih kayak Jepang hentai. Nggak, dia juga punya ini cergam apa itu Anoman apa? Ramayana aku humorin gitu. Lewat gambar sederhana. Kira gowo ya? Ini kesalahanmu. Fotone. Aku video kerel loh. Oke. Saya mau tarik ke lebih luas. Sekarang itu ya ngomongin kesenian mungkin. Nah, nek ngomongin kebudayaan itu kan banyak ya. Bukan hanya luas tapi banyak. Kesenian itu sendiri hanya bagian Dari produknya. kan gitu ya. Nah, sekarang apa peran kebudayaan ini atau bagaimana sih pandanganmu tentang kebudayaan ini di dalam ranah kehidupan kasanah kebangsaan ini? Karena gini, kita itu sering rasa-rasan kok hampir tidak ada yang mewakili ya dari dunia kebudayaan kita bicara di publik, bicara di lebih luas. Kita itu kayak ngulek nang dunyane dhewe kayak maksudnya kadang-kadang apa kesenian itu memang benar-benar kegiatan yang otonom ya, seolah autis, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bahkan fenomena politik, agama, gegeran-gegeran isu kan.
Lah kita itu kayak nggak ada yang mewakili untuk ikut bicara. Sedang itu kabeh juga kita kena korban loh. Ngomongin pornografi, ngomong ke apa ya agama apa neh. Sing hubungannya ya kita sendiri kan tahu budaya kita itu kan ya nyerempet-nyerempet pager jurang toh. Masalah bosone bisu apa lengger gitu-gitu kan nyerempet agama juga. Belum lagi ya banyak lah. Lah itu gimana nek kowe sebagai wong kesenian melihat Ini memang katanya ngene sih. Nek emang katanya kaya tradisi disebut tradisi nek dhek dadi bagian masyarakat. Oke. Wis ora terpisah. Lah nek kuwi dadi kesenengane seniman sementara senimane dhewe gak ambyur ning jero masyarakat sing kaya tok ceritakan tadi ya memang kan itu donyane dhewe kemudian. Iya. Nah, begitu dadi donyane dhewe terus dia nyemplung ning gone masyarakat sing uripe iku transaksional. Ya otomatis kesenian jadi komoditas. Ono nilai yang sifatnya itu nilai ku rega ngono lho. Oh nek nanggap kae semene entuke sing nanggap iki. Misalnya dhek entuk-entukan misale apa secara sosial citrane naik. Terus ya ngono-ngono lah. Meskipun itu juga kaitan yang dari dulu ada kayak ngono. Misalnya nek iso nanggap Ki Anom Suroto waktu itu wis top-tope wong neng gone klase ke kabupaten utawa kota madya. Nek wis iso ngrawuhke dalang Solo iku status. Itu di masyarakat ada. Tapi kan nyon sewu Ki Anom dan Ki Mantep bukan hanya dalang tapi kan juga tokoh. Sing juga didengar pandangan-pandangannya nggone masyarakat. Bukan uang anggota masyarakat sing profesine dalang. Iya. Profesi koyo ndene profesi yang lain-lain sing kaitane semata-mata ekonomi ngono lho. Ya. Nah, sing rada anu kan ning kono itu satu. Terus nah begitu awakmu atau kita hidup ini kan tiap daerah itu sekarang itu beda-beda lho. Dan ning Jakarta itu misalnya karena masyarakatnya Jawa hampur, wayangan tradisi mlaku karena wong Jawa akeh banget. Tapi wayang sing anggaplah kontemporer apa modern apa progresif, wayang kekinian yo mlaku karena penontonnya yo eneng yang butuh bentuk itu ada. Wes saiki ngerembuk soal yang awakmu nyenggol soal bagaimana kok wis ora ono ya mewakili sebagai bagian dari misalnya keindonesiaane kok ora tau dibahas piye peran budayawan ketika ngomong soal keindonesiaan misalnya ngono-ngono kan Karena isu-isu ya. Nah sebenarnya itu ya kritik kita sendiri lah, kita itu ketika berkesenian nih berpikir keindonesiaan kan ngono loh satu ya, itu ya. Terus iki boleh disebut asumsi tapi ya oleh disebut pembacaan generasi terbaru. Itu memang tidak mereka tidak digiring untuk mengalami proses menjadi part dari negara. Ya itu loh. Dadi ngene lho, negara iku kayak sesuatu di luar dirinya. Makanya itu Sehingga ndeke misalnya urusan karo negara, aku wis bayar pajak, aku yo kayak ono iki transaksional. Lali nek lho iki bagian dari negara. Kuwi aku krasa, nek itu berasa itu. Karena pendidikannya yang ngono arep piye? Ya wes iku sifatnya bersama wes. Iya. Ora iso Ya, dibebanke ning benar. kesenian karena ora kor ning kesenian. Iya. Iku ning segala bidang. Makanya saya kegelisahan Sedang saya begitu. itu kok kita itu terjebak pada kegiatan keterampilan ya. Lebih pada apa nilai-nilai estetik bukan etik. Kita di etik itu nggak terlibat. Etik-etik yang terjadi di masyarakat, problem-problem sosial tentang muatnya radikalisme Islam, sedang itu selalu nyebut-nyebut hal-hal yang berbau kebudayaan kita dan itu kan beresiko sebenarnya. Apa nunggu di gesekan dulu baru digeger kan sedang itu sudah ada sinyalemen gitu. Terus lagi politik yang begitu liberal sekarang itu kita itu hanya jadikan bagian corong mereka dipecah belah hanya dengan karena kita ditangkap karena kita diwakili untuk mencorongkan visi-visi mereka kan gitu loh. Oke lah, tapi ada satu dunia yang harus kita jaga, yang kita sendiri speak up, harus bicara nih, jangan sampai kita jadi korban baru ngomong mamane lengger disikat karo radikal piye.
Tengger lanang dianggap homo LGBT tetek bunge haram kalaman ora ngeri. Baleni zaman PKI tau. PKI dulu kan yo digasak lagi kan juga karena itu bisu di Kalimantan kan banyak lah. Terus urusan dalang mungkin klenik atau apa sing bolah nilai-nilai partisi kecil-kecil itu. Ya di tempatku ya reok kan yang ngono. Ya reok itu kan, Gemblak. gemblak itu kan. Lah, ini kenapa ya? Kita seniman budayawan tidak mencoba untuk apa untuk masalah ini sehingga kita juga didengar bahwa kita itu jangan jadi korban dulu itu loh. Jangan sampai jatuh korban baru ngomong nih loh. Enggak, karena saya ngomong akeh dan yang bilang sudah banyak, ya didengar. Tapi digape apa ora, ya itu soal lain. Akeh yang ngomong wong kongres kebudayaan ya ngomong gitu. Tapi apakah itu menjadi pertimbangan kebijakan apa ora kan ya itu ranahnya memang ranah pemerintah. Ya memang nek kuwi bolane ning gone sing ngelola negara nek jariku. Tapi di masyarakatnya sendiri dilakukan kok. Maksudnya bukan perlawanan, aku ngomongin orang lah. Dialektika itu berjalan. Menurut aku iso akeh kok tokoh-tokoh yang kemudian bicara soal itu. Yo krungu, suarane krungu. Lah, tapi itu kan ora seksi. Sekali lagi, ketika media itu memang transaksional, kayak awak dhewe rujukane mung media ya repot. Memang itu. Ya, maksud saya ketika dulu saya syukur kita isin duwe Mas Radar, isin duwe Mas apa Pak Ahmad apa Muhammad Sobari gitu-gitu loh. Tampil untuk menunjukkan bahwa gen kita itu, kultur kita itu ya kalau di oncek-oncek kita itu bersinggungan banyak hal dengan problematika sekarang gitu loh. Hanya saja kan itu aja cuma 2 orang itu terbatas, nggak ada yang lain yang juga andil bicara. Ya ada sih Mas Yoyo Tejo tapi kan sangat ekspresif lebih pada ya beraksi ini acting. Nah saya kepingin ada yang bisa menerjemahkan lebih luas agar kita itu bisa bersinggungan itu enak gitu loh. Lah kita itu seperti ya kembali lagi ngene dhewe kok ngulak nang awake dhewe. Terus ono masalah iki sing jelas-jelas itu berbahaya lho nggo kowe ekspresimu lho. Ya apa enggak ada yang mewakili loh untuk hal itu. Apa enggak ada kesadaran bahwa kowe iki berbahaya. Kadang takut kuwi malah ora sadar. Lho nek zaman biyen iku karena memang ada ruang dan ada nek ya sepemahamanku pemerintah memang punya payung untuk melindungi itu. Orang eneng wong misalnya ini Mas Billy dengan ya Mas Billy jadi ikon lah pada masa itu kan dia juga vokal Ya, terus gitu loh Mas Billy dulu-dulu. Misalnya Bang Iwan Bapak ya kan terus modelku sing rada kerakyat itu Mas Jabu misalnya kan ngono to. Iya. Nah, sebenarnya apakah berlanjut? Tapi penerimaan publik kan wis ora kaya mbiyen. Misale ngene. Saiki ku akeh kok pemusik-pemusik apa iku sing Bandung iku yang ngono. Sebenarnya kritik sosial, tapi itu kemudian masyarakat yang gelem nampa iku kuwi mau, lokal kuwi mau, maksudnya iku segmented. Segmented ora iso dadi isu besar sing ditampa. Karena di ruang-ruang lain juga segmented. Wis ngene wae rasah ngrembug sing kesenian endi kiai sebutan sitok sing iso ditampa semua kalangan ora ya ora oke. Ya ora oke. Nggak mau karo ngono lho. Ya, Sementara dulu kan masa itu ono standar yang ditentukan. Oh ngene sehingga ngantek tukul misalnya kiai 1 juta umat. Terakhir misalnya ngono lho, kita akhirnya Pak Zainuddin Amjad itu diterima oleh semua aliran semua. Dan itu kan tidak maksudnya ora tiba-tiba ngono, ono kekuatan lain yang juga mengkondisikan itu. Nah, saya kan ya saya dan itu duduk masyarakat. Ya, saya bandingkan dulu kan kita punya era di mana ketika ono pengajuan undang-undang pornografi. Kita langsung bereaksi toh 1000 apa kayak tayub atau apa. Artinya ada kesadaran kebangsaan di situ. Ada kesadaran bahwa kita bagian penting gitu loh. Dan kita ini sekarang mau diserupsi ya istilahnya gitu kan. Nah ini kita bereaksi waktu undang-undang pornografi bahkan foto apa jenis candi-candi sing porno kan tadi. Nah ngono ada sekarang itu kayaknya orang ada
cuek kira gagas sih kan gitu loh. Maksud saya kenapa ya kita seperti tidak sensitif dengan dunia kita yang harus kita jaga, dan selalu ngomongin dunia kita ya dunia ini duniaan sing. Makanya saya selalu bilang kenapa kesenian kita kok cuma noise ya, bukan voice, berisikan bukan bersuara. Artinya tidak harus tampil dalam konteks sebagai pembicara atau apa ya, tapi karya-karyanya itu kan bisa mengisyaratkan itu, voice itu berbicara tentang persoalan. Maksud saya begitu. Yo isih ono sing ngono. Sekali lagi tak balik ke ngarep. Nah ini minimal sing Jakarta sing aku ngerti ya. Itu masih sangat clear sebenarnya. Cuma sing koyo ngono ora seksi. Baik kanggone media maupun para donatur. Anu mecenas. Iya, maksudnya ki pokoke sing duwe modal iku ora seksi. Iku karena secara hitung-hitungan dagang iku beresiko. Lah aku ngopo aku ngragati resiko. Nah itu seringkali memang jadi pokok saya terakhir untuk ngobrol. Peran kita itu sehingga kesenian itu bukan adegan keterampilan kayak pentas cuma nonton kayak akrobatik, bukan senam indah atau pertunjukan indah, tapi memang kita itu dalam rangka speak up, dalam rangka berekspresi yang bentuknya mengaktualisasi di lewat karya ya, bukan harus bicara ini ya kan gitu. Makanya ketika aku mau sinopsis iki curhat, iki sinopsisnya ngomong jadi kayak ya saya sendiri kan yang ngikutin semua ya, bukan semua maksudnya sering kan, dan saya selalu membaca ini mau visi misinya apa lah, itu seringkali blank. Blanknya itu karena ya itu kayak tidak ada yang mau bicara tentang persoalan hidup kita ya, dunia kita ya yang harus kita jaga. Nah, itu loh maksud saya gitu. Memang mungkin kadang-kadang itu gawan zaman, maksudnya masyarakat sedang seperti itu ya faktor. Tapi kemudian kalau sing diarah, kalau yang dituju adalah fungsi kesenian sing koyok ngono, berarti kan kesadaran bahwa si seniman ini adalah bagian dari masyarakat sing kudu serawung karo masyarakat, ya probleme. Ya kalau kemudian kepedulian soal duwe peran mbuh sepiro persentasenya ya, untuk juga memberi warna arah dan piye melalui potensi dan pandangan-pandangan sing dia yakini iku arahe dalam rangka apa ya pokoke turut berperan serta mbuh persentase sepiro untuk menuju ke arah sing luwih apik, kondisi yang lebih baik kan simpelnya ngono wae sebenarnya. Lah kuwi iku ya sak tundo sak bilik-bilik sak kemampuane. Ya sebenarnya ya ning kono. Jadi awareness dan kepedulian ya. Dan kepedulian itu diawali dengan mendengar dan melihat secara seksama. Nek aku kuwi. Seksama itu kunci. Karena nek seksama itu pasti ndelok dan krungu ora mung ulek gelisah karo anune dhewe. Ya. Dan kembali lagi kan ketika nonton kan selalu yang ditawarkan apa toh. Nah, ketika ditawarkan apa iki, lah itu yang ditawarkan itu Pak Rano lebih iki orang ini, orang yang ya curhat mau. Lah untuk bisa sampai pokoknya ya memenuhi harapan itu kan otomatis ndekne ya njegur to ning gone problem-problem masyarakat. Ya ora kudu politis problem itu. Iya, memang tidak ada. Siji loro ora apa-apa ning hampir rata-rata nek ngono kan dadi lagi mau ada untuk saya gelisah. Untuk saya gelisah. Maksud saya begitu. Sehingga kita itu ya ada berguna lah. Jangan sampai kita itu dianggap hanya penghibur. Iya. Jadi ditonton jadi hiburan atau bahkan dimanfaatkan sebagai sosialita, bahkan kan seolah kita itu hanya orang yang tidak pernah jadi subjek, jadi objek apapun ya. Orang kaya, orang masyarakat umum segala macam, masyarakat umum melihat kita hiburan, orang kaya melihat kita sebagai acara outbound atau sebagai ninggake kelas tahu, pergaulan kelas tahu kan gitu-gitu. Ya gitu sing jadi untuk saya kegelisahan saya itu. Maksud saya terus ngopo nek guru tadine ngono direwang nganti kuliah sampai lulus sarjana nganti S2, S3 kan konyol itu. Ya itu memang
pandangan ideal dan anune Ya, urutane. Ya tentu kita kan ngomong harus ideal urutane, no. bukan. Ideal itu kan nggo sangu mangkat. Lah ketika iku ora mlaku ning masyarakat sing wis ora kaya ngono, kan kemudian celahe ngendi? Iso mlebu, iso nyebar virus ning kono kan ning kono sebenarnya. Lah itu ya kuwi mau seksama. Karena tiap uang duwe kebutuhan kuwi. Maksudnya kebutuhan akan kesenian itu tetap itu masih oneng masyarakat se-industri mulai sing paling industri pun iku ono kebutuhan asupan batin iku tetap menjadi kebutuhan iku gak hilang. Nah, nek ya di situ kemudian liwatnya ini ada pertanyaan yang terakhir mungkin ya, kita itu mau merubah atau selalu dirubah kan gitu, itu aja. Tapi berkesenian ini yang saya jadi yang merubah, bukan kita yang selalu dirubah gitu. Kalau mau idealnya begitu. Tapi ya itu kita kembalikan ke senimannya masing-masing lah, ini hanya sebuah refleksi aja, obrolan jagongan enak-enakan. Jadi ya moga-moga nek iki berguna bermanfaat ya monggo, tapi yang jelas jadilah bunga yang berbeda dari sebuah taman. Itu yang harus jadi pegangan kalau mau jadi seniman. Dan katanya waktunya sudah cukup lumayan nih, 1 jam 7 menit. Dan terima kasih, nanti nek Rene meneh ya, lanjut. Dan ini tadi sekedar sebenarnya awalnya ya hanya perkenalan aja, seperti aku bilang kita mencoba kenal dagingnya, bukan hanya tulang dan kulit gitu. Nah besok kita mencoba kalau udah ketemu lagi kita ngobrolin isu-isu apa yang terjadi di masyarakat dan kita obrolin menjadi ya biar ada di kursus atau dialektika kesenian juga di dunia langit itu, dunia maya. Yo, jagongan. Ya, karena di sana itu hanya dikuasai politikus sama selebritis. Ya. Penutup berarti. Iki kata-katanya Kang Sobari. Oke, monggo. Ngomong kelingan, ngomong bahasa langit. Jadi ini. Seniman itu tugasnya, itu Kang Sobari. Adalah membumikan keindahan langit itu. Ngono, iku Kang Sobari, tak eling-eling tenan iku. Iku keindahan langit iku sing iso ngerangke soalnya seniman, iku dibumikan ngono Kang Sobari. Memang top. Ada personifikasinya sudah. Dan itu clear toh, dengan ngono wis rampung. Oh ya. Budayawan kan gitu. Lah kita sekarang apa bisa mengcapture apa? Selain hanya aktivitas eksistensi bahwa aku seniman ya wujudnya adalah aku pentas gitu tok ukurannya. Oke. Sebagai penutup saya kepengin ngrungokne satu tembang lah saka wayang urban itu sing pernah diciptakan itu dalam bentuk Jawa sing asmara. Dia terkenal romantis masalahnya. Oke. Gue penutup, gue tak nggo endingnya iki. Ya, apa ya sing asmara? Yes, biasa sing iki Nina Bobo lagu nggo nuru-nuru. Oke. Ceritane iki Banowati kangen karo Janaka. Nalika isih padha nome. Memang pacaran kan zaman mudane iku. Terus rekake Banowati ora iso turu, Arjuna krasa padahal ini terpisah jarak. Terus ditembangi kok adoh. Kok Bidonegoro lah. Banowati itu adanya di Mandoraka negarane, Janaka ya ning Madukara. Ling-linge. Nih. Ing pucuking wengi pucak ing kangenku tembang kang mentiyung sumusup singepmu lunging lela-lela sungapaning lagu rep nulirem netra anteng kya hanendra langsung keturunan Banowatine. artinya tadi running tag di bawah ini.